Contoh itu memang sementara ini memang VVIP handling semua, mulai dari RI1, RI2, menteri sampai dengan pejabat-pejabat. Tunggu. RI1, RI2, menteri, dan berkelanjutannya. Wah, amazing ya. Apa yang dikerjakan, apa yang di-handling? Untuk misalnya kegiatannya RI1 nih, apa yang kakak handling biasanya? RI1 kegiatannya tapi bukan in-house-nya mereka ya. Jadi event yang mengundang RI1 atau RI2. I see. Misalnya ada peresmian. Ya, peresmian. Atau ada acara event apa. Ya, yang mengundang beliau datang ke acara. Nah, kita specialty-nya untuk mengurus mereka. Sekarang tinggal di mana sih, Kak? Di area Tangsel. Kita warganya Andrasoni. Udah lama di Tangsel, emang dari dulu di Tangsel? Mungkin bisa dibilang dari umur setahun kali ya. Memang iya. Berarti Tangsel banget nih. Tangsel banget. Apa yang khas di Tangsel yang menurut kakak itu di daerah lain nggak ada? Macet. Sekarang apa lagi? Makin kesini ya, karena kan kita semakin bertumbuh ya, negara makin bertumbuh, kota-kota, pelosok-pelosok makin bertumbuh, makin macet jadinya, orangnya makin banyak, kendaraannya makin banyak, aktivitasnya semakin bagus sih, secara perkembangan ya, bertumbuh artinya kan. Dan yang dirindukan dari Tangsel yang zaman dulu yang sekarang udah nggak ada apa? Ada nggak? Misalnya nih, ada jajanan kesukaanku dulu ada nih, sekarang udah nggak ada. Gitu. Selalu ada. Mereka bertahan. Jadi memang pengusaha-pengusaha kecil yang memang dari dulu sampai sekarang tuh masih tetap ada terus. Mungkin cuman beberapa aja yang udah nggak ada. Gitu. Tapi yang lainnya stable, semuanya ada. Mau soto ayam yang dari zaman SMP di situ ada, sampai sekarang juga masih ada. Namanya apa, Kak? Soto ayam Lamongan. Asik. Ada pecel lelenya juga. Asik. Ada pecel ayamnya juga. Enak banget. Enak banget. Pulang makan nasi panas, ayam, ya, sambel, wah. Kadang-kadang belum pulang, bolos sekolah udah bisa makan di situ, baru pulang. Tapi yang di sisi lain juga pertumbuhan di Tangsel sekarang keren. Jadi banyak juga, aku lihat banyak usaha-usaha baru, kafe-kafe, rumah makan baru. Malah sekarang bagus-bagus loh. Sudah mulai bagus, tapi kalau kita ngomongin Tangsel kan ada beberapa ya. Yang wilayah saya itu memang kita lebih agak tertinggal daripada nyebut area apa ya? Bintaro BSD, karena mereka punya developer kan. Nah, jadi memang pertumbuhannya tuh jauh lebih bagus. Apartemen ada, segala macam. Kalau yang di tempat saya masih agak tertinggal karena kita masih diurusnya sama Pemda kan. Iya. Berarti harusnya PR-nya Kak Cece bikin apartemen di Tangsel. Amin. Itu doa. Amin. Itu doa. Yes. Ya. Jadi kita hari ini podcast rencana Kak Cece untuk bikin apartemen di Tangsel. Amin. Itu doa didengar sama Tuhan. Amin. Nah, jadi kita hari ini pengen kenal lebih dekat sama Kak Cece, perjalanan hidup Kak Cece, dan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini apa sih? Mungkin banyak juga nih teman-teman yang lagi nonton pengen belajar, pengen kenal lebih dekat, dan lebih dari itu pengen terinspirasi dari perjalanan hidupnya Kak Cece. Yes, amin. Ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa kasih satu hal yang positif ya buat teman-teman yang lagi nonton. Selamat datang di Kontras. Kak Cece, boleh tahu nggak nama lengkapnya nih? Siapa sih Kak Cece? Nama lengkap saya itu Cempaka Sri Satyawati. Tapi kenapa dibilangnya Cempaka Cece? Waktu kecil kakek nenek tuh masih sangat amat berbahasa Belanda di rumah. Kan Cempaka, bingung belum ada nama kecil nih. Dipanggilnya De Kleinetje, Pretetje. Jadinya Cece, karena Ce itu dalam bahasa Belanda artinya kecil. Jadi gue nggak pernah dianggap gede di rumah. Selalu kecil. Nah, jadinya di rumah itu dipanggilnya Cece karena anak kecil gitu kan. Nah, dipikir-pikir kalau Cempaka Sri Satyawati kayaknya
panjang banget Panjang. nih, akhirnya disingkat jadi Cempaka Cece. Dan waktu itu circle tuh ada beberapa lah namanya Cempaka, ada Cempaka Cempe, ada Cempaka Paka. Nah, bikin wah sama nih kan, jadi apa ya Cempaka Cece. Pembedanya. Tapi nama itu jadi sampai sekarang melekat ya. Jadi melekat. Dan sebenarnya imut, artinya imut banget ya. Cempaka kecil kayak gitu kan. Iya. Orang-orang juga jadi mikirnya Cece dikira Sunda, ya kan. Cece ada yang manggilnya Cece karena Chinese. Ya. Jadi biarkan mereka berekspektasi masing-masing, tapi Cempaka Cece. Gitu. Kalau dipanggilnya pakai Chinese dan namanya Cece, jadi panjang banget tuh Kak. Cece. Cece Cempaka Cece. Oke. Nah, sebenarnya kalau hari-hari saat sekarang lah ya, kesibukannya Kakak nih apa sih? Apa yang sedang dilakukan sekarang? Untuk sekarang saya punya company, ya belum bisa dibilang company besar lah, tapi masih dalam proses. Aduh, jangan merendah. Masih dalam proses merangkak, tapi specialty-nya kita itu VVIP handling. VVIP handling. Iya, LO VVIP handling. Apakah hal itu? Banyak mungkin teman-teman yang nggak tahu nih, masih roaming nih Kak. Oke. Kalau LO secara biasa mungkin orang-orang udah tahu ya, LO kita liaison officer yang membantu mendampingi seseorang dalam menjalankan sesuatu gitu kan. Tapi kalau VVIP handling memang kita spesial menangani VVIP person. Oke. Contohnya apa? Yang mungkin ada yang sudah dikerjakan sekarang apa? Contoh itu memang sementara ini memang VVIP handling semua, mulai dari RI1, RI2, menteri sampai dengan pejabat-pejabat. Tunggu. RI1, RI2, menteri dan berkelanjutannya. Wah, amazing ya. Apa yang dikerjakan, apa yang di-handling? Untuk misalnya kegiatannya RI1 nih, apa yang Kakak handling biasanya? RI1 kegiatannya tapi bukan in-house-nya mereka ya. Jadi event yang mengundang RI1 atau RI2. I see. Misalnya ada peresmian. Ya, peresmian. Atau ada acara event apa. Iya, yang gitu. mengundang beliau datang ke acara. Nah, kita specialty-nya untuk mengurus mereka. Berarti sangat dekat dengan protokoler, dengan pas pampres, sering banget berhubungan dong. Justru hubungannya kita dengan protokol dan pas pampres. Karena untuk direct ke beliau langsung, itu harus menembus paham lah ya, ada layer-layernya, tapi kita memang spesifik untuk mengurus kebutuhannya beliau di acara tersebut. Ada nggak yang unik kebutuhan beliau? Ada kejadian yang bikin Kakak panik mungkin di event atau apa gitu? Ada pengalaman itu nggak? Yang tiba-tiba mungkin beliau butuh apa atau gimana gitu? Kalau kebutuhan dari awal persiapan itu dari SOP-nya tuh sampai handuk beliau, handuk untuk wipes muka, dinginnya seberapa? Dinginnya. Iya, dingin. Jadi nggak boleh kayak misalkan harus pakai es batu kan? Ya itu harus benar-benar harus rasanya seperti pakai es batu. Nggak boleh disiram air dingin biasa. Wanginya exactly apa? Di kamar mandi dia beliau itu senangnya cuci tangannya pakai sabun apa segala macam, itu ada sudah ada SOP-nya. Beratnya kalau urusan dengan RI1 dan RI2 dan para menteri itu adalah tektoknya bisa berubah tiap detik. Iya. Nah, kalau berubah, apa yang Kakak lakukan? Dan ternyata nggak ada nih barangnya atau belum siap nih. Bagaimana itu menghandle-nya? Biasanya yang sementara yang terdekat yang paling mirip, tapi itu pun juga masih nggak terlalu fatal. Biasanya lebih ke waktu sih. I see. Tapi kalau SOP kayak semua SOP persiapannya itu pasti udah ada di beberapa hari. Nah, itu agak-agak menarik ya, mungkin untuk orang awam. Pertanyaan yang muncul jadi gini nih. Tahunya dari mana nih kesukaannya beliau adalah wanginya ini, dinginnya seberapa? Itu apakah memang Kakak udah dapat infonya dari protokoler misalnya? Iya, ada protapnya. Ada protapnya. Berarti ada seseorang yang mewawancarai sang presiden untuk tahu beliau ini sukanya apa.
memang ada protapnya. Ditanyain juga ya. Wah, luar biasa. Jadi kayak di meja, misalnya kita ada acara, beliau harus memandu sebuah pidato dulu gitu kan. Itu memang ada ballpointnya, exactly harus ada warna apa, mereknya apa, ada pensil, ada buku notesnya, itu harus sesuai dengan notes dari protokolnya. Oh, dan itu kakak siapin? Siapin. Oke, ada tim. Ada tim. Tapi kalau kayak misalnya kita kan ada bawah notes tuh ada tatakan gitu kan. Tatakannya kalau nggak sesuai biasanya dari istana langsung dibawakan memang yang punyanya beliau pribadi. Oke. Sulit nggak Kak menjalani ini atau ribet nggak? Pertama, kedua masih iya karena kita masih takut salah. Deg-degan. Takut salah. Aduh, salah nggak ya nanti? Oke. Gue ditegur nggak ya gitu. Tapi udah mulai ketiga, keempat udah tahu udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa dan saya juga udah banyak meneruskan ke floor manager saya supaya mereka belajar. Saya cuma ngontrol aja dari jauh. Oh, ini nanti kurang begini. Awal 1-2 saya masih ikut masih handle langsung. Ya. Kalau eventnya banyak gimana Kak? Misalnya ke beda kota, beda daerah, berarti banyak yang diturunin juga tim ya? Iya, puji Tuhan baru 2 minggu yang lalu ini saya kirim tim satu ke ngurus salah satu kementerian di Jogja, Solo, lalu saya juga di Fornas di NTB. Jadi kita pecah tim. Nah, kakaknya di mana? Saya di Fornas. Iya, karena udah dikontrak masuk SK. Jadi nggak bisa ke Solo ya? Nggak bisa. Oke. Makanya saya percayakan ada yang saya kirim ke sana. Oke. Jadi pada waktu itu kan waktu pertama kali mulai. Ini juga mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kok bisa nih kakak masuk ke dalam bisnis ya, katakanlah kita bisnis ya, bisnis VVIP handling, ini ceritanya awalnya gimana, kok bisa masuk, mohon maaf ya, kita semua kan nggak semua orang bisa masuk ke circle itu dong Kak, kan pasti ada latar belakangnya, dan dengar-dengar katanya kakak ini keluarganya juga luar biasa ya, cendekiawan. Dulu kakek kalau nggak salah adalah salah satu pendiri dari universitas terbuka ya Kak? Iya, betul. Profesor Dr. Setiadi. Nah, memang dari keluarga cendekiawan ya. Artinya keluarganya itu betul-betul sangat lekat dengan pendidikan mungkin. Nah, ceritanya gimana nih Kak? Kok bisa kepleset sampai ke VVIP handling nih? Jadi sebenarnya gini, perjalanan karir saya justru awal-awal itu ikut sama orang kerja. Bermula dari personal assistant. Personal assistant. Ya, boleh tahu nggak Kak, waktu itu di perusahaan apa? Mungkin tanpa nama lah ya, tapi perusahaan jenis apa gitu? Awalnya saya jadi personal waktu masih ABG remaja itu 2009 saya jadi personal assistant buat executive producer production house. Tapi waktu itu saya merasa masih belum, karena belum menjiwai ya. Kalau sebenarnya personal assistant everybody can do it. Itu kita cuman masalah melayani mau atau tidak. Tapi semua orang, kita kan di rumah kita punya orang tua, kita melayani orang tua. Cuman permasalahannya kita keluar dari rumah kita mau melayani orang atau enggak, ya kan? Kadang-kadang kan nggak mau. Ada yang seperti itu memang tidak passion. Awalnya saya mungkin kurang mendalami karena saya masih pingin happy belajar, tapi banyak belajar. Sudah mulai yang jangan lupa ya, hari ini harus ngambil laundry bla 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 segala macam. Itu kan tugasnya personal assistant memang. Tapi di situ saya lewatin mungkin ini bukan dunianya saya gitu. Nah, masuk ke kampanye Bapak Jokowi yang kedua. Masuk kampanye 2018. Sebelumnya saya dipanggil di kontak untuk ikut buka puasa bersama Presiden Jokowi di istana, masuk ke dalam salah satu influencer sama rombongannya Bayu dan segala macam. Siapa suaminya anaknya Krisdayanti itu? Bukan
Atar keluarga, bayangin Halilintar. sama rombongannya mereka, Iya. rombongannya mereka. Iya. Saya tiba-tiba dikontak. Yes. Sebenarnya juga antara percaya nggak percaya. Iya. Saya cerita sama ibu saya, "Mem, bener nggak ya? Jangan-jangan gue ditipu nih." Iya, kan? spam nih. Iya, spam nih. Maksudnya mau nggak ketemu Iya. presiden? Tapi ya, you know kan kadang-kadang ada yang bohong. Tapi Yes. kamu harus bayar dulu segini. Iya. Udah bayar, totonya dia datang nggak ketemu. Kita nggak tahu, Penipuan kan? ternyata. Out of nowhere tiba-tiba saya dikontak gitu. Tapi nggak kenal sebelumnya dengan keluarga Halilintar atau siapa? Gak kenal. Justru dikontaknya dari orang istana. Oh, I see. Dikontaknya dari orang istana. Terus sama mama bilang, ya udah coba jalanin aja dulu. Terus saya bilang, sampai dengan saya di lokasi seknek belum masuk ke dalam ruangan, saya masih belum percaya, ya kan? Udah masuk datang, dibilang, oh iya benar ada acara, masuk ke dalam. Oh iya ternyata bener nih gitu. Dan ajaibnya lagi, kuasa Tuhan mungkin ya, saya duduk itu 3, bisa dilihat ada fotonya di Google, kalau Google nama lengkap saya, 3, cuman jaraknya 3 spasi dari Bapak. Oh, dekat sekali. Dekat sekali gitu. Sementara yang lain-lainnya influencer juga dipencar-pencar gitu kan. Nah, mulai start dari situ saya kenal sama salah satu pendukungnya Pak Jokowi. Dia memang punya bukan, nggak bisa dibilang organisasi, apa sih namanya kalau kita, pokoknya pendukung lah, grup-grup pendukung gitu. Bermula dari beliau, namanya Pak BA. Say hi mungkin. Halo Pak BA. Bermula dari beliau bilang, oke, kamu ngurusin buat tempat ininya ya, kantor kita, start dari situ. Lalu beliau mengajukan diri untuk pencalonan Ketua Umum HIPMI 2018. Nah, di situ bilang, Mbak, bantuin saya. Nanti saya kenalin kamu sama istri, terus nanti biar supaya Mbak bisa langsung jadi personal assistant gitu. Sangat amat berjalan mulus. Ketemu sama Intan juga di dalam perjalanan ini. 5 tahun saya jadi personal assistant. HIPMI itu organisasi yang sangat amat luar biasa. Betul. Saya belajar 5 tahun di sana. Oh, cukup lama ya? Cukup lama, 5 tahun. Dari beliau nyalon pertama kalah, nyalon kedua juga kalah. Nah, tapi di perjalanan itu saya kenal banyak orang, dan puji Tuhan orang juga banyak melihat saya bekerja. Iya. Jadi notice ya. Nah, di dalam perjalanan itu saya tidak hanya melayani bapak bos saya, tapi beliau punya circle kesekjenan yang juga harus saya layani. Yes. Dan semua orang di dalam organisasi itu, karena di organisasi itu semua adalah bos, ya kan? Semua pengusaha yang masuk di situ. Jadi apa-apa, Mbak Cece tolong ya, Mbak Cece ini ya kan gitu kan. Tapi juga dapat bonus karena mereka kan pengusaha. Kan? Di situ kadang-kadang kalau saya ketemu sama pengusaha yang minta tolong terus sama saya dan pelit, saya bilang, Pak, nggak ada duit kopi nih. Iya dong, harus dipancing gitu biar dikasih kesadaran juga. Lo udah minta tolong sama gue nih gitu kan. Karena ada aja gitu loh yang tiba-tiba, Mbak tolong cariin ini dong, Mbak cari ini. Tapi ya juga tidak sedikit yang mereka pun luar biasa baiknya sama saya. Sangat menghargai. Sangat amat. Belum bekerja aja udah bilang, Mbak kamu kalau perlu apa-apa kamu tinggal bilang sama saya gitu. Nah, bermula dari situ, lalu karena sudah pencalonan kedua Pak BA kalah, beliau memutuskan untuk hengkang dari organisasi ini. Karena mungkin ya cukup punya kekecewaan yang besar karena kalah. Tadinya kita udah yakin banget nih menang. Akhirnya Bapak memutuskan untuk udah hengkang. Dan di saat itu, tapi jujur sih, waktu itu juga setelah 5 tahun saya bekerja, ada kejenuhan dan ya namanya atasan bos, mungkin ada rasa-rasa yang kok saya udah totalitas, tapi kok Bapak kadang-kadang memperlakukan saya seperti ini. Ya itu biasa lah gitu. Terbersit doa, Bapak jangan sampai menang, karena kalau Bapak sampai menang saya nggak akan bisa resign. Itu doa. Maaf ya Pak ya. Karena gitu, salah satu batu loncatan yang bisa untuk saya pergi dari pekerjaan itu, maksudnya dari tanggung jawab saya sebagai personal assistant kepada beliau dan keluarganya adalah kalau saya udah keluar kan, saya resign. Tapi alasannya apa? Karena 1 tahun sebelum Bapak mencalonkan diri, saya udah resign. Dan saya ditahan sama Bapak sama Ibu. Nggak boleh, jangan gitu kan. Karena Bapak bilang bahwa saya
mau mencalonkan diri nih gitu, dan kondisi ibu waktu itu lagi hamil. Saya juga nggak tega mau ninggalin kamu, ini kebuka semua. Waktu itu saya nggak tega ninggalin juga, karena banyak yang harus saya bantu lah. Saya merasa beliau gimana pun juga sudah mengangkat hidup saya selama 4 tahun ini. Bukan berarti ngomongin yang buruk terus ya, beliau juga banyak sekali berjasa dalam hidup saya lah. Cuman alasan apa nih gitu kan, alasan apa, jadi jangan menyakiti. Iya, tapi saya juga berdoa, aduh Tuhan, pokoknya kayaknya udah nih gimana caranya ya, gitu kan. Jadi ada karena kalau Bapak menang, Bapak harus lanjut. Saya nggak akan ketemu Pak Hendri juga di sini ya kan, gitu. Memang udah jalan Tuhan gitu. Terus beliau bilang bahwa saya udah mau hengkang dari organisasi, otomatis kegiatan lapangan saya itu tidak ada. Stop. Saya mau buka perusahaan baru, kamu jadi kepala kantor ya. Waduh, di situ. Saya orang lapangan soalnya, Pak. Saya orang lapangan. Kalau suruh duduk di belakang meja begini, Gak bisa. Mungkin saya akan cari hal yang supaya ada yang bisa dikerjain. Memang bukan tipikal yang di belakang meja gitu. Terus akhirnya setelah kita banyak ngobrol, banyak gini juga, akhirnya saya bilang, Pak, saya udah keluar. Dan Bapak membolehkan. Di situ start saya sempet ada nih jarak 3 bulan saya ngebantu Ketua Umum Olimpiade Indonesia untuk mendampingi beliau as a personal assistant di SEA Games. Kamboja. Wow. Tiba-tiba itu ya? Enggak, karena memang balik lagi. Karena circle. 5 tahun ini saya udah kenal banyak orang nih. Investasinya di situ. Jadi makanya saya bilang, di balik semua yang namanya atasan bawahan, saya tetap terima kasih sama Bapak, karena saya kenal banyak orang dan orang melihat saya bekerja gitu kan. Pas orang-orang udah tahu nih saya keluar dari BA, ting WA nawarin ini nawarin, saya masih diemin aja. Saya bilang, masih punya pesangon lah ya kan, masih punya pesangon, kira-kira oke lah, 1 bulan 2 bulan kita santai-santai dulu ya kan, santai-santai dulu. Tapi tiba-tiba nelpon, Cek, mau nggak ngurus ini tapi untuk SEA Games? Wah, challenge baru. Saya nggak pernah menyentuh bidang olahraga. Excited ya? Excited dong, apalagi berangkat sama kontingen atlet Indonesia ke Kambodia untuk SEA Games. Keren banget. Nah, saya bilang, oke, saya mau dikenalin lah. Kita lagi buka puasa waktu itu, mereka bikin buka puasa di Ritz-Carlton Kuningan. Dikenalin, terus Bapak bilang, oke, saya mau, saya suka sama kamu bantuin saya untuk SEA Games gitu. Tapi balik lagi, yang namanya pekerjaan di organisasi, pemerintahan atau NGO, sodok-sodoknya kan banyak kan. Saya udah ngalamin tuh dari SK yang awal sampai itu udah nama dicoret dimasukin. Tapi saya diem aja. Saya cuman berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau emang ini sudah jalannya, saya pasti berangkat. Benar. Akhirnya berangkat. Itu pun dikasih tahu beberapa hari sebelumnya. Tapi beberapa hari sebelumnya memang biasanya mereka gini, kita serahkan paspor dulu, data semua diurus dulu. Urusan berangkat nggak berangkat itu udah biasa. Jadi yang penting diurus dulu. Kalau tiba-tiba harus berangkat, udah bisa langsung berangkat. Jadi tidak ada penghambatnya. Itu juga salah satu hal yang saya pelajarin tuh. Kalau kita mau ngurus apapun, udah urus aja dulu, prepare. Jangan tiba-tiba 3 hari sebelum mau berangkat kedandapan nih. Ini nggak akan bisa roro jonggrang. Kalau urusan administrasi pemerintahan kan masih agak repot. Kecuali Bapak sesuatu yang tinggal set gitu kan. Berangkat kamu gitu, itu bisa. Tapi kalau kita yang memang harus mengikuti administrasi dari prosedurnya, itu pasti akan take time. Sampai dengan terakhir udah berangkat saya tim advance, jadi ngurusin cari ini juga yang biasa saya lakukan di personal assistant sebelumnya, cek A sampai Z restoran di Kamboja, yang dari yang bagus sampai yang biasa, makanan favorit Bapak. Itu kan memang tugasnya personal assistant kan. Ini checking hotelnya dari lobi berapa jauh menuju kamarnya, karena kita sudah kalau ngeblok kan boleh tahu kan, boleh lihat kamarnya berapa jauh segala macam. Ya, preparing sampai dengan Bapak datang. Di situ saya juga belajar, ketemu sama federasi olahraga ini, federasi olahraga itu. Yang namanya bangga ketika atlet menang masuk juara 1, saya bisa ikut nyanyi lagu Indonesia Raya, itu luar biasa kan. Nah, ya itu lewat proses itu. Tapi memang udah selesai di Kambodia itu, bantuin Bapak sebentar, lalu
saya udah nggak join di situ lagi. Tiba-tiba masuklah ke kampanye. Ada yang ngajak, "Cek, mau nggak bantuin ikut kampanye?" Tapi tim ses ini nih, tim ses. Tim ses, ya. Jadi salah satu pendukungnya, tapi ikut masuk dalam rosternya lah, iya, daftarnya. daftarnya. Namanya Repnas, ya, Relawan Pengusaha Nasional. Kebetulan memang teman lama, dia bilang, "Gue jadi bendumnya nih, lo jadi wabendum." Waduh, wabendum itu kan tugasnya nyari duit nih. Iya dong, kita harus mencari uang supaya kita ada sponsor gitu kan. Nah, gimana caranya? Bilang gitu, "Udah, lo duduk manis aja. Yang nyari uang gue, nanti yang penting lo jadi wabendum gue. Setiap kita pergi kemana-mana, lo dampingin gue." Perempuan, kebetulan temen dari zaman dulu perempuan, "Lo dampingin gue." Ya udah, oke, mau deh gue kalau kayak gitu. Nah, perjalanan, saya harus terima kasih, sangat amat terima kasih sama yang namanya Bapak ASK. Namanya saya sebutnya Bapak ASK aja ya. Kalau bukan karena beliau, saya nggak akan bersentuhan dengan bisnis VVIP handling ini. Karena tiba-tiba beliau out of nowhere juga dia telepon, "Cek, lo urusin VIP dan VVIP tamu untuk kampanye Akbar Prabowo Gibran." Dar di situ gongnya kan. Oke, jadi gimana? Nanti kita Zoom, datang, harus cek lokasi, GBK dan lain-lain. Nanti ada orang dari tim gue yang akan ketemu. Tapi gue percayakan lo yang urus VVIP handling. Nanti urusan lo mau bawa tim berapa nanti tinggal koordinasi. Nah, startnya di situ. Menarik banget. Jadi perjalanan panjang itu. Panjang sekali. Masih ada sebenarnya, tapi ya oke, itu udah garis besarnya. Garis besarnya ya. Mengkerucut sampai satu titik di mana Mbak Cece sudah dikenal atas kinerjanya. Ya. Sehingga banyak yang percaya kan dan gitu. Berdiri di atas kaki sendiri. Ini kan sementara dari awal ini ikut orang. Ya. Iya, saya bekerja untuk as a personal assistant seseorang gitu. Akhirnya berdiri di kaki sendiri, sudah dikenal kinerjanya, dipercaya untuk quote unquote menjadi salah satu tim ses mungkin ya bahasanya ya, pada menghandle VVIP. Nah, jadi perjalanan yang tidak mudah itu tentu kan banyak banget suka dukanya lah, capeknya, tapi serunya juga pasti ada, kan banyak suka dukanya lah. Nah, kalau boleh tanya, apa yang menjadi prinsip hidupnya Kak Cece mengalami begitu banyak naik turun ya, yang selalu dipegang sampai sekarang atau jadi pegangan hidupnya apa? Bantu orang, sama kejujuran juga ya. Karena saya merasa gini, you get what you give. Dalam perjalanan itu saya juga up and down. Down-nya mungkin down. Nyungsep banget. Sampai nyungsep tuh ada, maksudnya. Makanya saya juga harus saya sendiri soalnya kan. Saya punya anak dan saya hidup sendiri. Jadi saya punya tanggung jawab. Saya harus single parent. Iya, single parent. Unmarried single parent lebih tepatnya. Saya punya anak tapi saya tidak menikah. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menghidupi anak saya juga kan, gitu kan. Harus. Nah, luar biasa naik turun sampai dengan ya akhirnya mungkin saya merasa bahwa karma itu kan selalu ada ya. Kalau saya ngomong saya banyak baik sama orang juga itu nggak ya. Maksudnya itu juga bukan jangan jadi kesombongan, tapi saya merasa bahwa apa yang sudah saya dapat sekarang itu adalah balik lagi investasi apa yang sudah saya lalui itu sih. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Yes, betul. Gitu. Dan sebenarnya kalau aku lihat ya. Mungkin aku bisa salah, tapi kalau aku kenal sama Kak Cece ini kan kalau dilihat kan sangat bersemangat, passionate banget, very reserved, artinya teratur ya. Tapi sebenarnya di balik itu, kalau orang-orang terdekatnya Kak Cece melihat Kak Cece ini sosok seperti apa sih? Atau memang begini nih, sehari-hari selalu begini, ke siapa aja memang begini? Saya juga kalau udah pulang ke rumah suka ngumpet di kamar sendiri sih. Sebenarnya karena kita kakak introvert atau ekstrovert sebenarnya menurut kakak? Dua-duanya. Oh, berarti ambivert. Jadi bisa gini, kalau
waktunya sudah membagi diri aja nih. Oke, waktunya ketemu orang nih. Oke, siapin energinya dulu semuanya. Tapi waktu itu sudah selesai, sampai mobil diem, udah saya diem aja. Itu saya merasa juga recharge badan saya. Yes. Pada waktu sampai rumah, apa hal yang pertama yang menjadi safe haven-nya Kak Cece, atau hal apa yang dilakukan? Main sama guguk. Iya. Guguknya siapa namanya Kak? Namanya Bruno sama Goldie. Bruno sama Goldie. Iya. Jenisnya apa? Anjing kampung. Anjing kampung tapi ya mix gitulah. Cuman they are so cute. Kenapa saya bilang guguk saya dulu? Karena pasti gini, saya punya peraturan di rumah bahwa anak saya kalau sudah di rumah sudah bersih, saya dari luar, saya nggak akan nyentuh dia. Kebawa dari COVID. Kebawa dari COVID. Jadi setelah saya bersih mandi, saya baru nyium. Nah, jadi kalau masuk rumah guguk dulu. Guguk dulu bukan berarti karena mereka saya mau nyentuh kotor ya, cuma mereka yang bener-bener nyambut saya di depan kan yang oh my god. Gitu. Udah langsung gemes ya, Kak. Oke, udah berapa lama anjing dari kecil udah dari kecil saya adopsi. Kebetulan memang saya punya prinsip bahwa saya nggak mau membeli ya, beda orang beda ini sih. Cuman kalau buat saya, kalau saya masih bisa mengadop guguk-guguk terlantar, kenapa saya harus membeli gitu? Maaf ya, bukan ini yang breeder ya. Enggak lah, nggak masalah. Kan ada orang yang memang suka istilahnya apa yang sudah ada kita coba urus dulu. Iya, betul. Ada yang memang pengen memilih. Ya. Ini pun juga kalau adoption kita juga boleh boleh memilih kok. Cuman maksudnya memang ada yang tempat untuk adopsi, itu saya lebih memilih dari hatinya lebih ke sana. Iya. Gitu. Kalau anaknya Kak Cece panggil Kak Cece apa? Mama, Mami, Ibu. Sekarang usia berapa Kak? 12 tahun. Oh oke. Laki-laki? Laki-laki. Berarti 12 tahun itu 2008. SMP kelas 1. SMP baru masuk SMP kelas 1. Oh oke. Berarti udah ini banget lah, udah istilahnya udah mandiri lah ya. Mandiri, manja, dan sangat posesif sama ibunya. Lebih manja ibunya atau lebih manja anaknya? Kalau pulang. Saya. Ibunya karena kan anak laki-laki kan, kadang-kadang udah ibunya kangen mau cium-cium, biasalah anak laki-laki kan. Ibu, please stop, Ibu. Saya juga kadang suka jahil sih. Dia kan anak zaman sekarang game banget kan. Game dengan online video gitu, dilihat teman-temannya. Kadang-kadang suka jahil, dia lagi serius main game, saya samperin, saya cium, Ibu. Semuanya ngelihat ya. Dia pasti tensin ya, ada tensinnya. Aduh Ibu, nanti dong gitu kan. Karena anak-anak cowok saya lihat kayak gitu, udah mulai segang yang pergi ke mall pun nggak mau satu meja sama parentsnya gitu kan. Ya biasa kita juga zaman dulu kayak gitu kan. Tapi memang ya kita tahu lah ya, jadi single parents, apalagi dalam dunia yang sekarang, tentu nggak mudah menjaga, menstabilkan atau membalancekan antara kehidupan profesional kita dengan kehidupan yang ada di rumah. Nah, kalau Kak Cece sendiri bagaimana nih membalancekan kehidupan pribadinya Kak Cece dengan kehidupan profesionalnya Kakak? Apakah memang ada aturan-aturan, aku pokoknya jam segini harus kelar kerja nih, aku mau pulang gitu, atau gimana? Kalau yang tadi saya bisa langsung jawab, puji Tuhan saya di rumah ada mamah, ada mbah yang membuat saya sangat amat ringan melangkah ketika keluar dari pintu rumah. Jadi saya merasa bahwa anak saya aman, anak saya berada di tangan yang benar gitu ketika saya pergi. Jadi kalau saya memang tujuannya pergi keluar untuk kerja ataupun even ketemu teman pun saya tenang, anak saya tentram. Nah tapi perjalanan itu karena mungkin unmarried single parent pada saat 2018 masih juga belum hal yang terlalu biasa. Cuman terima kasih kepada Ibu Macica Muhtar. Dia itu termasuk hebat membuat gebrakan baru yang untuk para single parent. Dulu akte lahir tuh susah banget. Tapi karena Macica Muhtar memperjuangkan itu, sekarang udah ada yang namanya single parent, anak yang terlahir dari seorang ibu. Oh, I see. Dulu kan ada aja kalimat di luar nikah. Di luar nikah. Ini yang anak dari seorang ibu. Nah, itu perkembangan
Indonesia loh. Yang sangat bagus loh. Dan Indonesia yang adat ketimuran sangat kental masih ya. sangat kental, tapi akhirnya bisa mengeluarkan sebuah akta seperti itu. Tahun pertama saya setelah ngelahirin sendiri masih struggle tuh, karena saya masih mikir, aduh nanti apa kata orang ya segala macam. Jadi saya nggak punya innernya, saya pun juga merasa ketakutan. Ya, gitu, masih tergoncang. Masih nggak pede. Gitu ya. Itu benar, Ya. nggak pede. Tapi tahun berjalan saya pikir, saya kan hidup untuk diri saya. Saya hidup bukan untuk omongan orang. Saya juga cari makan sendiri bahkan dari keluarga saya merangkul saya, kok kenapa saya harus takut gitu ya. Ya itu dengan perjalanan balik lagi kan, dengan masih kayak gini, akhirnya saya merasa bahwa oh ya udah, saya punya tanggung jawab membesarkan anak ini. Ya oke, let's go dengan topangan dari Tuhan. Kebetulan saya anak Tuhan kan. Saya merasa bahwa oke, yuk jalan yuk, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kita jalanin perlahan, tapi memang ya ada ini ada itu, tapi itu nggak gampang lah ya. Nggak gampang, tapi memang kita harus jalani. Yes, betul. Support dari keluarga dan iman. Itu yang paling penting. Ya. Buat saya dua itu. Ya. Tuhan dan keluarga. Yang lain-lain EGP. Oh iya. Yes. Jadi keluarga itu jadi faktor utama ya dalam kehidupannya Kak Cece sekarang banget. Ya. Apa yang satu hal yang Kakak bisa sharing dan ingat mungkin kata-kata mama atau mbah yang menguatkan Kakak pada waktu itu ya? Kondisinya kan pasti masih fragile, masih sangat ya rapuh, nggak pede. Apa yang mereka lakukan atau mereka katakan sehingga Kakak bilang, oke, aku bisa nih, gitu. Waktu mereka tahu saya hamil, satu kata yang saya ingat, sini kembali ke keluarga. Oh wow. Ya, jadi benar-benar saya dirangkul. Jadi saya nggak ada merasa ketakutan. Aduh, saya gimana nih? Tidak sendirian ya? Yes, betul. Saya gini, tidak semua orang mengalami ini. Ada juga yang dibuang dari keluarganya, tapi jangan berkecil hati lah. Puji Tuhan banget keluarga saya sangat amat merangkul saya, dan menurut saya sih memang seharusnya seperti itu. Orang anak udah jatuh kok. Anak udah jatuh kok malah kalian tendang. Iya, kan itu anakmu loh gitu. Harusnya dirangkul. Nanti bagaimana caranya untuk kedepannya menghadapinya itu kita tata kembali. Iya, itu keluarga masing-masing. Itu punya tata cara masing-masing. Tapi memang harusnya apapun itu, kalau kita jatuh, panggil anakmu lagi. Yuk pulang. Iya, itu yang saya pelajarin. Sini kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga. Karena saya dulu termasuk pemberontak. Maksudnya gini, pemberontaknya dalam arti gini. Ya namanya anak muda, Rabu, Jumat, Sabtu party. Ya jangan pulang. Nggak mau sama ada fase-fase di mana saya lebih mentingin teman daripada keluarga. Itu setiap anak tuh pasti ada kayak gitu. Ada, betul. Tapi ternyata kita belajar ya. Pada saat saya terjatuh, ternyata yang mau menerima saya dengan utuh itu adalah keluarga. Nggak semua teman-teman loh mau loh, lu udah urus aja diri lo sendiri. Itu pertemanan. Jadi buat saya, sahabat pun kadang-kadang masih bisa mengecewakan. Benar. Tapi yang namanya keluarga, orang tua, kakek, nenek itu tidak. Mereka tetap buruk-buruknya kita, busuk-busuknya kita udah. Iya. Ini keluarga. Jadi justru di titik terendahnya Kak Cece atau titik terberatnya Kak Cece, keluarga inilah yang jadi support sistemnya ya. Yes, betul. Dan saya merasa merasain, oh, this is love. It's family, it's my support system. Dan ternyata cinta itu gratis ya. Yes. Nggak harus ada bayar-bayaran. Yes, nggak ada hitung-hitungan. Iya, tapi butuh waktu sampai dengan akhirnya kita menyadari bahwa cinta kasih utama kita itu adalah dari keluarga. Dan beruntung. Banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin mengalami jauh lebih berat yang tadi Kakak katakan kan. Ya mungkin ini jadi satu hal yang inspiratif juga ya buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama. Jangan berkecil hati. Kita bicara sama keluarga atau keluarga-keluarganya juga harus support lah. Justru di saat terendah inilah mereka sangat dibutuhkan. Betul, dua sisi sih, dari kitanya dan dari keluarganya. Benar. Nah, seru banget nih. Kemudian dari hal-hal yang sekarang sudah terjadi dalam kehidupan Kakak, banyak orang yang sudah mengkategorikan Kak Cece ini kehidupannya udah berhasil lah, gitu, udah sukses ya. Artinya tadi dari yang masih ikut orang, sekarang sudah bisa berdiri di kaki sendiri, ada support system yang Kakak sudah istilahnya establish gitu ya.
Apa hal yang kakak paling banggakan dalam hidup kakak? Bangga. Banyak hal yang kakak udah capai, Ya. sebagai mungkin lebih simpelnya sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, atau sebagai seorang pengusaha. Apa yang paling kakak banggakan dalam hidup? I'm just grateful aja sih for everything. Bersyukur. Ya, bersyukur. Bangga. Kalau bangga, kan kakak banyak berhubungan sama VVIP, iya ya kan? sih, Event-event besar, iya. ya kan? Tapi buat saya itu apa? Apa yang mau dibanggain? Ya. Buat saya ya itu anugerah Tuhan yang harus saya syukuri gitu. Iya. Dan banyak orang juga yang mungkin bermimpi loh pengen terlibat dalam event-event yang kakak lakukan gitu kan. Gitu. Ya oke. Jadi pertanyaan berikutnya mungkin sisi lainnya ya kak. Ada nggak satu hal yang paling kakak sesali? Paling saya sesali? Saya marah-marah sama anak saya waktu anak saya kecil. Ya karena itu kan struggle yang tadi saya bilang. Dalam perjalanan 12 tahun ini, 1 tahun pertama, terus waktu 5 tahun, segala macam. Itu kan perjalanan yang tadi saya bilang kan, sampai dengan saya akhirnya menemukan bahwa tidak apa-apa gitu, nggak ada masalah kok dengan kondisi sekarang single parent gitu. Tapi ya itu kadang-kadang kalau misalnya anak lagi apa gitu, apa sih dek? Nah, gitu sih lebih hal-hal seperti itu. Tapi semakin dia besar kan kita bisa jadi semakin sahabat ya, jadi lebih ngerti, dan saya juga mungkin kondisi emosionalnya juga bisa lebih stabil. Tadi yang balik saya cerita bahwa itu tidak mudah loh, tidak ada mudah. prosesnya. Betul, tidak mudah menjalani itu. Gitu. Tapi kan udah sering ketemu Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Jokowi juga. Iya, jadi nggak Jokowi side atau Prabowo side ya, dua-duanya nih ya sebenarnya ya. Ya, tapi pokoknya saya memulai itu dari Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Iya. Saya juga Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Saya juga bisa menuju ke sini 1 jam saja gara-gara jalan tol yang Bapak buat. Keren. Tapi Pak Jokowi memang sangat berjasa, infrastrukturnya banyak banget ya yang dibangun sama beliau. Luar biasa. By the way teman-teman, ini podcastnya non politik ya. Jadi kita nggak kanan atau kiri ya. Kita ngomongin kan personal. Yes. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang nonton Kak Cece atau sering ketemu Kak Cece, melihatnya sebagai sosok wanita yang kuat, yang sudah berhasil. Tapi perjalanan tentu nggak mudah. Betul itu. Mudah. Ada nggak yang kakak masih khawatirkan sampai sekarang? Atau ada ketakutan apa dalam kehidupan kakak sekarang? Pasti ada, pasti ada. Maksudnya semua kan banyak hal sih ini. Saya ini kayak saya lagi ngomong sama Bapak. Yang saya pikirin sebenarnya banyak banget ini dari A sampai Z sampai A poin 1 itu memang ada. Tapi ya udah saya let it flow aja. Saya ikut berjalan dengan rencana Tuhan. Tapi bukan berarti juga saya cuma ngupload maksudnya nggak ada usaha. Banyak hal yang saya lakuin supaya ini tetap bisa berjalan gitu. Maunya sih seminggu 3 kali ada event terus gitu kan, karena supaya saya juga kan punya tim. Saya juga supaya menghidupi, bisa memberi kesejahteraan menghidupi mereka gitu kan. Jadi masih ada kekhawatiran dari sisi bisnis. Of course, pastilah. Event. Coba boleh ditanya ke semua pengusaha yang levelnya udah di atas juga, mereka pasti ada kekhawatiran meskipun mungkin kekhawatirannya cuma 0,0000001 gitu kan dari jumlah usahanya mereka, tapi pasti ada lah. Itu manusiawi. Ya, mungkin takut kepleset. Jadi ketakutannya lain-lain kekhawatirannya lain-lain. Oke, mungkin pertanyaan menuju akhir, biasanya kita selalu tanya, Kak, kalau misalnya semua yang sudah Tuhan berikan kepada kakak, satu hari ini semua akan diambil, tidak tersisa. Apa yang kakak akan minta? Satu hal saja untuk disisakan. Keluarga. Yes. Kenapa keluarga? Apa yang menjadi dasar pilihan itu? Kalau saya punya uang banyak atau saya punya harta banyak, kekuasaan atau apapun, tapi saya nggak punya keluarga, saya mau nyenengin siapa? Karena tujuan hidup saya untuk keluarga saya. Ibu saya masih ada, jadi sebisa mungkin sampai dengan
ibu saya kontraknya sudah habis sama Tuhan, apapun yang ibu saya minta, maupun saya harus jungkir balik dulu meskipun saya, kenapa sih emang bedanya tisu merek itu sama tisu merek ini tuh apa gitu? Meskipun ada kayak gitunya, tapi saya akan usaha untuk memenuhi kemauan ibu saya. Permintaan, nah bukan kemauan ya. Kemauan sama permintaan tuh beda. Itu sih. Membahagiakan beliau. Yes. Oke. Keluarga. Keluarga ya. Anak-anak buntut ya. Itu termasuk including itu. They are my kids also. Iya. Kalau harapan kakak untuk anak kakak? Saya bebaskan dia mau apa saja. Maksudnya untuk kalau masuk politik boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Silahkan. Kalau bilang sama ibu, Bu, aku pengen jadi gubernur gitu, gimana? Boleh, kita cari bohirnya. Kita harus cari bohirnya dulu. Lalu kita plan. Iya. Harus itu preparing. Nah dalam perjalanan itu saya juga banyak belajar loh jadinya kan. Istilah ini harus mengumpulkan harus itu jadi apa namanya bisa jadi ini saya bisa jadi modal saya kalau misalnya saya bilang tiba-tiba mau masuk politik dunia ya. politik. Saya bebaskan anak saya. Tapi kalau nanti jadi anaknya kakak bilang untuk pengen jadi dokter hewan misalnya. Boleh banget. Malah seneng ya. Boleh banget. Yang penting pesannya cuma satu. Nanti kalau cari istri atau cari pacar harus yang sayang sama ibu ya. Itu yang paling penting. Itu yang saya doktrinin terus sih. Ya karena maksudnya gini, saya cuma dia bisa merasakan lah. Dia bisa merasakan bagaimana saya ke dia juga gitu. Bahkan saya suka bercanda gini, ibu nggak akan gangguin kok kalau kamu nanti punya istri, kamu mau tinggal pisah rumah dari ibu nggak apa-apa, tapi sebelahan ya. Jangan jauh-jauh. Iya, jangan jauh-jauh. Maksudnya kan saya juga sendiri kan, gitu. Kita kan, saya nggak tahu ke depannya nanti saya punya partner atau enggak. Tapi yang penting saya dari anak saya nggak berjauhan. Dan juga kalau anaknya nanti punya istri, harus sayang keluarga, menjadi satu anggota keluarga. Yes, harus sayang anak buntut juga. Anak buntut juga. Iya, itu persyaratannya. Oke, 3 pertanyaan terakhir untuk menutup podcast kita siang hari ini. Biasanya kalau di Kontras 3 pertanyaan ini selalu yang paling ditunggu-tunggu nih Kak. Yang versi pertama. Kalau Kak Cempaka melihat diri Kakak 10 tahun yang lalu, apa satu hal yang ingin Kakak sampaikan untuk Kak Cempaka 10 tahun yang lalu? Ternyata kamu bisa loh, Cem. Ternyata kamu bisa. Ternyata kamu bisa loh, Cem. Di tengah kesetresan dan ketakutan menghadapi dunia yang sangat amat gonjang-ganjing ini, ternyata lo bisa loh. Gitu. Meskipun ya harus melewatinnya naik turun. Ternyata Tuhan ngasih jalannya seperti itu. Dan bisa. Ternyata lo bisa. Bisa. Oke. Kalau untuk diri Kakak yang sekarang, apa Kak Cempaka ingin sampaikan apa untuk Kak Cempaka yang saat ini? Jangan berubah ya, Cem. Selalu jadi diri sendiri. Oke. Karena tetap banyak kan gini, kita hidup bapak siapapun itu kan tembakannya kan macem-macem tuh kan. Nah itu coba tetap jadi Cempaka yang dikenal diri sendiri dulu gitu kan. Ya, jadi tidak berubah, jadi dirinya tidak boleh berubah. Terus apa yang ingin Kakak sampaikan untuk Kak Cempaka yang di masa depan? Ada nggak? Pertanyaannya susah nih, banyak yang susah jawab memang. Let it flow, percaya sama Tuhan lah. Iya, percaya Tuhan baik. Iya, percaya Tuhan baik, betul. I see. Oke. Jadi menurut Kak Cempaka nih, kehidupan Kakak kalau dirangkum sampai titik saat ini, apakah menurut Kakak atau apa definisi sukses menurut Kakak? Sukses. Perjalanan yang membuat kita berubah menjadi lebih baik. Perjalanan yang membuat kita menjadi lebih baik. Lebih baik. Perkembangan ada berkembangnya. Progress. Yes, progress. Jadi sukses is progress. Sukses is progress. Based on that definition, berdasarkan definisi itu, apakah menurut Kak Cempaka saat ini Kak Cempaka sudah sukses? Sukses secara diri sendiri, jiwa saya, kebatinan mungkin belum ya, sudah
on progress, masih on progress juga. Jauh lebih baik. Tapi jauh lebih baik. Kalau kita bilang oke, saya sudah damai sejahtera banget gitu. Kita nggak ada yang nobody's perfect. Ya, masih proses. Yes, masih proses. Tapi perkembangannya itu saya melihat hal yang diri saya, wow, bisa ya Cem, ternyata bagus ya Cem ya gitu. Tapi kalau sukses, kata sukses bener ya kayaknya masih progres. Ya, tergantung kita lihatnya juga dari mana. Kalau ngomongin kedagingan, sukses itu manusia nggak akan pernah ada yang puas. Nggak ada ujungnya. Nggak ada. Bapak dapat uang Rp10.000, besok Bapak mau Rp15.000. Besoknya lagi mau Rp20.000 gitu kan. Nah itu jadi secara itu pasti nggak ada. Tapi secara kebatinan mungkin saya bisa merasakan sudah ada progres gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, ternyata perjalanan hidup tidak melulu soal materi. Perjalanan hidup juga mengajarkan kita untuk bertumbuh secara spiritual, secara karakter, dan itu juga menjadi salah satu kategori sukses. Progres dalam hidup menunjukkan bahwa kita sudah menuju ke titik yang lebih baik. Tidak berjalan di tempat. Betul. Tidak berjalan, tidak stagnan di situ aja ya. Itu juga salah satu kategori sukses. Oke, terima kasih Kak Cempaka sudah mau sharing sama kita di Kontras. Satu kata mungkin untuk orang-orang yang berjasa di kehidupan Kakak, atau ada yang ingin diucapkan terima kasih, atau mungkin mau ada satu kata yang satu kalimat yang ingin disampaikan untuk para viewers kita, ya kan? Apa yang ingin disampaikan? Silahkan Kak. Satu kata sih udah, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan kalian. Terima kasih untuk semuanya, baik yang memberi maupun yang ada di sekitar saya, semuanya intinya terima kasih dan jangan pernah putus asa. Karena semua perjalanan hidup itu pasti ada naik turunnya, tapi percaya dengan progresnya. Wah, keren banget. Kak Cempaka, sukses selalu, sehat selalu, luar biasa inspiratif sekali. Teman-teman, jangan lupa tonton podcast Kontras berikutnya dengan bintang tamu yang tentu nggak kalah seru. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kak Cempaka. Indonesia. Oke Kak, thank you banget. Thank you banget. Semoga ini